lagi bersama Miss Putri. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Nah, seperti apa sih pembelajarannya? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita mulai, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, siswa dapat mengungkapkan kekaguman kepada idola dalam keluarga. Yang kedua, siswa mengetahui sikap rukun kepada kakak atau adik di rumah. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya ya. Ungkapan kekaguman kepada idola. Nah, anak-anak, sebelumnya apakah anak-anak sudah tahu apa itu idola? Idola adalah orang yang dikagumi atau orang yang disegani ya anak-anak. Perhatikan bacaan berikut ini anak-anak. Tino kagum kepada ayahnya. Ayah Tino adalah seorang dokter. Ayah Tino membantu orang yang sakit. Tino ingin menjadi seperti ayah. Ayo, ungkapkan rasa kagum kepada idolamu di keluarga. Nah, anak-anak, apakah anak-anak mempunyai seorang yang anak-anak idolakan di keluarga anak-anak? Contohnya bisa anak-anak mengagumi ayah, ibu, atau kakak, atau bahkan kakek atau neneknya, bisa siapa saja ya. Nah, kalau anak-anak sudah tahu siapa orang yang anak-anak kagumi, nanti anak-anak bisa tulis di sini ya, di Ayo Berlatih. Anak-anak ceritakan di sini mengenai idola anak-anak di keluarga ya. Contohnya seperti tadi, Tino mengidolakan ayahnya. Nah, jika anak-anak mengidolakan siapa? Tulis nanti di sini ya anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu materi kita rukun dengan kakak. Kita baca bersama-sama ya. Rukun dengan kakak. Cika mengagumi kakaknya. Kakak Cika sering menjadi juara kelas. Kakak Cika selalu menemani Cika belajar. Kakak Cika juga selalu memberi semangat kepada Cika. Kakak dan adik harus rukun. Cika dan kakak saling menyayangi. Saling menyayangi merupakan contoh sikap rukun. Nah, itulah cerita dari Cika dan kakaknya ya. Jadi, Cika sangat mengagumi kakaknya karena kakaknya sering menjadi juara kelas. Nah, di antara anak-anak apakah ada yang menggemari kakaknya juga seperti Cika? Nah, selanjutnya ada contoh sikap baik kepada kakak atau adik. Yang pertama, adik membantu kakak merapikan buku. Yang kedua, adik tidak mengganggu kakak saat sedang belajar. 3, kakak menemani adik belajar. 4, kakak dan adik harus saling menyayangi. 5, kakak dan adik harus saling berbagi. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah melakukan kelima contoh sikap baik kepada kakak atau adik di rumah? Nah, kelima sikap ini harus anak-anak lakukan di rumah ya bersama adik atau kakaknya. Baik anak-anak, selanjutnya kita lihat, ayo berlatih. Berilah tanda centang pada sikap yang baik. Baik, kita kerjakan bersama-sama ya. Anak-anak nanti tulis di buku modulnya. Yang pertama, kakak merebut kue adik. Nah, apakah ini sikap yang baik atau yang buruk anak-anak? Ya, benar sekali, yang buruk ya. Jadi kita tulis saja silang ya. Yang kedua, kakak menjaga adik bermain. Nah, kalau sikap yang kedua apakah baik atau buruk anak-anak? Benar, baik ya. Kakaknya menjaga adik yang sedang bermain. Yang ketiga, adik mengganggu kakak yang sedang belajar. Apakah sikap ini baik atau buruk anak-anak? Ya, buruk ya. Kita beri tanda silang. Yang keempat,
Adik membantu kakak mencuci piring. Apakah baik atau buruk anak-anak? Baik ya, karena sudah dibantu. Dan yang terakhir, kakak mengantar adik ke sekolah. Ini baik juga ya. Baik, silahkan anak-anak kerjakan juga di buku modulnya masing-masing ya. Selanjutnya kita ke materi penyelesaian masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak sebelumnya harus tahu kalau penjumlahan itu pasti ada kata-kata di bawah ini. Kata membeli lagi, menabung, menerima, dan memasukkan. Nah, kalau anak-anak melihat kata-kata tersebut berarti itu penjumlahan ya. Sedangkan kalau pengurangan, kata-kata yang ada kata pecah, hilang, diambil, dimakan. Nah, itulah berarti pengurangan. Baik, sekarang kita lihat soal yang pertama. Rio memiliki 6 mobil mainan. Ayah Rio membelikan lagi 2 mobil mainan. Nah, sekarang ditanya apakah mobil Rio bertambah atau berkurang? Ya, bertambah ya. Jadi kita hitung dah. Sekarang, mobil Rio bertambah menjadi, mula-mula mobilnya ada 6 ya. Ditambah 2. Berarti angkanya 6 ditambah 2. Berapa? 8 ya. Benar sekali anak-anak bisa hitung sendiri mobilnya ya. Selanjutnya, soal yang kedua mengenai pengurangan. Anak-anak perhatikan ya. Dino diminta untuk mengambil 5 butir telur. Kemudian telurnya pecah 2 butir. Banyak telur yang berkurang menjadi, nah awal-awal Dino mengambil 5 butir telur. Kita tulis di sini 5 ya. Kemudian telurnya pecah 2 anak-anak. Jadi telurnya berkurang ya jumlahnya. Dari 5 menjadi berapa? Ya 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi sisa telur yang masih dipegang oleh Dino ada 3 telur ya. Nah, kemudian sekarang anak-anak yang kerjakan secara mandiri pada buku modulnya ya. Kerjakan ayo berlatih halaman 40. Anak-anak baca dulu soalnya dengan baik. Soal yang pertama, tuliskan 3 contoh sikap baik kakak kepada adik. Ini tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Anak-anak bisa nanti lihat di buku modulnya. Bagaimana sikap baik kakak kepada adiknya ya. Bisa dilihat di sini nanti ya anak-anak. Kemudian kita lihat soal yang kedua, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nanti anak-anak bisa memberi tanda tambah atau tanda kurang di kolom yang sudah tersedia di sini ya, di sini. Nanti jika penjumlahan itu ingat kata kuncinya ada membeli lagi, menabung, menerima, dan memasukkan. Kalau pengurangan, kata kuncinya ada pecah, hilang, diambil, dimakan. Anak-anak ingat kata-kata itu ya, nanti pasti bisa mengerjakan soal yang nomor 2 ini. Selanjutnya kita lihat halaman 41. Soal yang nomor 3. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Tuliskan operasi hitung yang tepat. Nah, ini di sini ada di meja ada 9 kue. Sebanyak 2 kue dimakan oleh Adi. Nah, di sini ada kata dimakan. Apakah itu pertambahan atau pengurangan anak-anak? Nanti anak-anak bisa centang di kolom yang ada di sini ya. Kemudian soal nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7 sampai 7 anak-anak coba kerjakan secara mandiri ya.
Nah, pada soal nomor 4 sampai 7 ini, anak-anak cukup menulis angkanya saja di kolom yang sudah tersedia ya. Anak-anak silahkan baca dulu bacaannya, lalu jawab di kolom yang kosong ini. Nanti ditulis angkanya saja ya anak-anak. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang pembelajaran 6, yaitu ungkapan kekaguman kepada idola. Selanjutnya kita sudah belajar juga mengenai rukun dengan kakak. Dan yang terakhir materi kita sudah penyelesaian masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Baik, sekian materi kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak telah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.